Selamat datang di video kami. Video ini akan menjelaskan tentang tren Decision Support System. Video ini ditunjukkan untuk mata kuliah II 4021, yaitu Decision Support System. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang Data Warehouse dan Business Intelligence pada DSS. Pada video ini akan dijelaskan dengan 3 bagian, mulai dari definisi, lalu bagaimana DWBI akan menyupport DSS, dan terakhir adalah contoh pengaplikasian konsep tersebut. Mulai pertama yang menjelaskan definisi adalah saya sendiri. Saya Kanisius Sosrodimardito dengan nomor induk mahasiswa 182180044. Mulai dari penjelasan dari seorang ahli bernama Howard Dresner. Dia menyebutkan business intelligence pertama kali pada 1989. Dia merupakan seorang researcher dari grup Gartner. Dia menyebutkan bahwa business intelligence itu adalah umbrella term untuk menjelaskan atau mendeskripsikan konsep dan metode yang akan membantu pemilihan keputusan bisnis sesuai dengan fakta yang ada. Kita juga dapat melihat dari dua segi pandang business intelligence, mulai dari aspek bisnis dan juga aspek IT-nya. Dari aspek bisnis, business intelligence ini harus bisa mengambil sebanyak-banyaknya nilai dan value dari suatu informasi yang ada dari bisnis itu. Dan dari segi IT-nya dilihat dari apa saja teknologi yang membangun business intelligence itu sendiri. Kita masuk ke definisi formal dari business intelligence. Business intelligence ini adalah prosedur yang teknikal dan prosedural untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisa data yang ada di sekitar organisasi. Kita dapat melihat komponennya pada gambar berikut. Mulai dari database mining, OLAP atau Online Analytics Processing, data mining, visualization, CRM atau database marketing, lalu Geographic Information System, Knowledge Management, dan yang terakhir adalah DSS atau Executive Information System. Ada menjadi 3 aspek dari Business Intelligence itu sendiri, di mana Business Intelligence ini didefinisikan berdasarkan kemampuan dari 3 kombinasi ini. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Business Intelligence ini harus dapat mengambil data yang ada di sekitar proses bisnis. Lalu data tersebut harus dapat disimpan dengan menyimpan mempertahankan integritas dari data itu yang nantinya akan digunakan untuk dianalisa dan membantu pengambilan keputusan dalam bisnis tersebut sendiri. Tidak jauh dari itu, maka business intelligence memerlukan data warehouse. Data warehouse ini adalah sebuah konsep di mana dia akan menyimpan dan sebagai kanal juga dari tim teknis dan tim bisnis untuk menyalurkan data satu dengan yang lainnya. Hal ini karena business intelligence sangat bergantung pada data-data tergantung dari bisnis tersebut. Dapat dilihat pada figur di sebelah kiri, bagaimana data warehouse itu menjadi jembatan dari data yang disimpan dan nantinya akan digunakan sebagai analisis. Data warehouse itu juga memiliki karakteristik seperti berikut. Dia itu integrated, artinya data yang disimpan itu harus bisa dihilangkan konflik dan inkonsistensinya. Lalu dia juga non-volatile, artinya datanya itu hanya read-only dan tidak akan berubah kecuali bila di-input. Lalu, dia itu time series, artinya dia itu memiliki histori dari pemasukan datanya, dan dia itu summarize, memiliki summary atau rangkuman untuk membantu analisis lebih lanjut dari data tersebut. Dia memiliki karakteristik, dia dapat menyimpan data dalam jumlah yang besar, dia non-normalize, artinya datanya itu bisa redundant, dan dia memiliki juga metadata, artinya data yang menjelaskan tentang data, dan terakhir inputnya berasal dari suatu sistem yang sudah ada di operasionalnya yang belum terintegrasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vigo. Oke, baik. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vigo Gil Alunjati dengan NIM 182-18330 akan menjelaskan mengenai bagaimana DWBI dapat mendukung pengambilan keputusan. Next. Untuk menuju hal ini, kita dapat melihat dari fase proses pengambilan keputusan yang dikutip dari Turban. Di sini kita dapat mengetahui bahwasannya DWBI dapat mendukung pada fase intelligence, di mana di sini DWBI akan bermudah dalam mencari data-data, lalu mengumpulkan informasi yang ada. DWBI akan memudahkan untuk memindai sumber informasi eksternal dan internal untuk mencari peluang dan juga mengidentifikasi masalah. Selain itu juga, ini juga berfungsi untuk menafsirkan apa yang ditemukan oleh pemindaian. Lalu, bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Novindra. Perkenalkan, nama saya Novindra Nursid Alaki, NIM 182-18014.
Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian DBBI pada Decision Support System. Next. Pengaplikasian yang akan saya bahas kali ini adalah sistem rekomendasi menu terbatas. Sistem ini dapat membuat rekomendasi berdasarkan data penjualan menu terbatas pada saat perilisan pada saat yang lalu. Sistem ini akan menggunakan output dari business intelligence, baik itu informasi ataupun data. Lalu, sistem ini akan menganalisa data dan informasi tersebut, kemudian mengeluarkan rekomendasi untuk membuat keputusan. Contoh secara realnya adalah, misalkan KFC menggunakan sistem ini. Jadi, sistem ini itu dapat membuat rekomendasi apakah menu KFC Pizza yang termasuk menu terbatas di KFC akan membuat comeback-nya pada menu bulan depan. Next. Sekian video dari kami. Terima kasih.